Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bertemu lagi bersama dengan saya Nadia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum mikrobiologi pangan, yaitu tentang identifikasi patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Sebelumnya saya akan membahas dulu apa itu pangan. Jadi menurut Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1996, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau media. Mengingat dengan definisi pangan mempunyai cakupan yang luas, maka upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan tercemar, baik dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia. Itu menurut BPOM tahun 2008. Bahan pangan dapat bertindak sebagai perantara atau substrat untuk pertumbuhan mikroorganisme patogenik dan organisme lain penyebab penyakit. Penyakit menular yang cukup berbahaya seperti tifus, kolera, disentri, atau TBC mudah tersebar melalui bahan makanan. Hampir semua bahan pangan tercemar oleh berbagai mikroorganisme dari lingkungan sekitarnya. Beberapa jenis mikroba yang terdapat pada bahan pangan antara lain ada Salmonella sp, Staphylococcus aureus, ada Escherichia coli, ada kapang, kamir, serta mikroba patogen lainnya. Mikroba mempunyai batasan tertentu dalam bahan pangan yang berpengaruh terhadap ketahanan bahan pangan. Kondisi lingkungan juga dapat berpengaruhi mikroba tersebut untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Itu menurut Hartoko tahun 2007. Pertumbuhan mikroba pada bahan pangan dapat menimbulkan berbagai perubahan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Mikroba yang menguntungkan berperan dalam proses-proses perombakan dan penyusunan senyawa organik atau makanan sehingga menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat bagi manusia, misalnya dalam pembuatan tempe, oncom, kecap, tauco, tape, dan lain-lain. Mikroba yang merugikan berperan sebagai agen pengkontaminasi dan pembusukan pada makanan sehingga menyebabkan kerugian pada produksi pangannya. Itu menurut ABI tahun 2010. Nah, di sini ada bakteri Escherichia coli. Bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 nanometer, diameter 0,7 nanometer, lebar 0,4 sampai 0,7 nanometer, dan bersifat anaerob fakultatif. Escherichia coli membentuk koloni yang bundar, cembung, serta halus dengan tepi yang nyata. Escherichia coli merupakan bakteri indikator kualitas air pada minuman karena keberadaannya di dalam air mengindikasi bahwa air tersebut terkontaminasi oleh adanya feses yang kemungkinan juga mengandung mikroorganisme enterik patogen lainnya. Ada kedua, yaitu ada Salmonella sp, adalah bakteri pendek sekitar 1-2 nanometer dan merupakan gram negatif dengan batang yang tidak berbentuk spora, biasanya motil dengan flagella peritrichosus. Salmonella adalah anaerob fakultatif yang secara biokimia dikarakterisasi dengan kemampuannya memfermentasi glukosa yang memproduksi asam dan gas, serta ketidakmampuannya menggunakan laktosa dan sukrosa. Temperatur pertumbuhan optimumnya yaitu pada 38 derajat Celcius. Salmonella sp dapat tumbuh pada aktivitas air yang rendah atau AW-nya kurang dari sama dengan 0,93, yang responnya tergantung dari strain dan jenis pangan tersebut. Salmonella sp aktif bertumbuh pada kisaran pH 3,6 sampai 9,5 dan optimum pada nilai pH yang mendekati normal. Itu menurut Isyana tahun 2019. Di sini untuk jurnal dari Indo-Science dari Vatikin itu dia menggunakan media SSA, yaitu merupakan media yang mempunyai selektif tinggi untuk isolasi Salmonella sp. Salmonella Shigella agar adalah media selektif untuk mengisolasi kuman Salmonella sp dan Shigella sp dari sampel feses, urin, dan makanan. Media eosin atau EMBA merupakan media diferensial untuk Escherichia coli. Media diferensial ini merupakan media yang dapat menumbuhkan beberapa jenis bakteri dan menyebabkan koloni-koloni suatu bakteri tertentu mendapatkan bentuk yang khas. Media ini menumbuhkan bakteri kelompok Enterobacteriaceae, salah satunya adalah Escherichia coli, yang akan tumbuh dengan membentuk koloni berwarna spesifik dengan ciri-ciri berbentuk bulat.
Lalu langkah dan prosedurnya ini untuk jurnal Indobioscience dari Vatigin ini tentang makanan hewani. Langkahnya yaitu satu, pembuatan media dari SSA yaitu sebanyak 35 gram dan media EMBA sebanyak 37,5 gram. Masing-masing dilarutkan dalam 1 liter aquades, kemudian dididihkan dan disterilisasikan menggunakan autoclave selama 30 menit dengan suhu 121 derajat Celcius 1 atm. Lalu ada uji deteksi bakteri patogen pada bahan pangan. Langkahnya yang pertama, tempat dan tangan peneliti disterilkan. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan serta tangan yang akan kita gunakan untuk praktikum itu harus steril dengan mensemprotkan alkohol 70%. Lalu yang kedua, sebanyak 10 gram sampel yang telah dihaluskan diletakkan di atas aluminium foil lalu dicampurkan ke dalam 90 ml aquades steril dengan pengenceran 10 pangkat -1. Dilakukan pengocokan kuat menggunakan vortex beberapa detik untuk memastikan sampel telah larut secara homogen. Lalu sebanyak 1 ml larutan pada pengencer 10 pangkat -1 diambil lalu masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml aquades steril yang baru dengan pengenceran 10 pangkat -2. Diambil lagi sebanyak 1 ml dari larutan suspensi sampel pada pengenceran 10 pangkat -1 dan 10 pangkat -2 dengan metode tuang atau pour plate pada media SSA dan EMBA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 350 derajat Celcius selama 24 jam. Dilakukan pengamatan terhadap koloni bakteri Escherichia coli dan Salmonella sp yang tumbuh pada media SSA dan EMBA. Kolonia Escherichia sp yang positif itu berwarna hijau metalik dengan bintik hitam di bagian tengahnya, sedangkan yang koloni Salmonella sp jika positif berwarna transparan dengan bintik hitam di bagian tengahnya. Lalu ditentukan karakteristik dari makroskopis koloni yang diamati. Nah, di sini langsung saja masuk ke hasil dan pembahasan dari jurnal Indobioscience yang tentang bahan makanan hewani. Itu hasil deteksi awal bakteri Escherichia coli SP-nya ini dan Salmonella sp pada sampel bahan makan ditunjukkan pada tabel 1. Jadi nanti akan saya berikan tabel di sini. Pengujian keberadaan bakteri pada bahan pangan sangat penting dilakukan karena Indonesia telah mempunyai standar nasional yang berkaitan dengan keamanan pangan, yaitu standar nasional Indonesia. Nah, ini menurut Parbias tahun 1993, uji mikrobiologi merupakan salah satu uji yang penting karena selain dapat menduga daya tahan simpan, suatu indikator sanitasi makanan atau indikator keamanan makanan tersebut. Nah, pada tabel itu dapat dilihat ada ikan giling, ikan asin, makanan kaleng, serta sosis. Jadi yang positif itu dia ada bakteri patogen, sedangkan yang negatif itu keberadaan bakteri patogennya tidak ada. Nah, uji deteksi pada Salmonella sp pada daging ikan giling, ikan asin, makanan kaleng atau sarden, dan sosis itu menggunakan media selektif SSA atau Salmonella Shigella agar dan menunjukkan hasil negatif pada tabel yang pertama. Menurut Kartika tahun 2014, makanan yang tercemar oleh bakteri Salmonella sp akan tumbuh pada media SSA, berbentuk bulat, elevasinya cembung dengan pinggiran rata, adanya perubahan warna media yaitu kuning pada bat pada dasarnya itu dan merah pada swen atau permukaan miringnya. Perubahan warna tersebut terjadi karena adanya fermentasi glukosa oleh Salmonella sp. Selain itu, keberadaan bakteri Salmonella sp juga ditandai dengan pembentukan ruang di bawah medium sehingga medium akan terangkat ke atas. Sedangkan hasil negatif untuk pengujian Salmonella sp pada semua sampel bahan pangan itu menunjukkan bahwa sampel tersebut aman dari bakteri Salmonella sp. Respon negatif menunjukkan bahwa keempat bahan pangan ini tidak terkontaminasi bakteri Salmonella sp. Lalu hasil deteksi pada bakteri Escherichia sp-nya itu pada daging ikan giling menunjukkan hasil yang positif. Jadi dapat dilihat pada sampel ikan giling itu untuk media EMBA itu positif karena terdapat bakteri Escherichia coli sp, yaitu dengan adanya koloni berwarna hijau metalik mengkilat dengan titik hitam di bagian tengah koloni yang tumbuh pada media EMBA tadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Suwardana tahun 2014 dan Kusuma tahun 2010. Jika pada suatu pangan terkontaminasi bakteri E. coli, maka hasil penumbuhan pada EMBA memperlihatkan koloni berwarna hijau metalik dengan diameter 2-3
mm dengan titik hitam di bagian tengah koloni. Escherichia coli dapat tumbuh dengan cepat pada suhu 30-42 derajat Celcius dan lambat pada suhu 44 derajat Celcius. Ini akan saya berikan gambar, itu bakteri yang tumbuh pada media embat, pada ikan daging, pada ikan giling, pada ikan giling. Lalu adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli SP itu pada daging ikan giling kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu ada 3 faktor yang menyebabkan turunnya mutu ikan segar, yaitu cara penangkapan, faktor biologis, serta dengan cara penanganannya. Lalu berdasarkan penelitian juga yang dilakukan oleh Hartini tahun 2005 terhadap 5 sampel dari ikan itu juga ada beberapa yang terdapat bakteri Escherichia coli-nya tersebut. Kesimpulan dari bahan pangan hewaninya itu yaitu terdapat deteksi dini bakteri Escherichia coli dan Salmonella SP pada bahan pangan yang dapat disimpulkan bahwa uji deteksi bakteri tersebut pada daging ikan giling, ikan asin, makanan kaleng atau sarden, dan sosis menggunakan media selektif SSA menunjukkan hasil yang negatif. Sedangkan untuk uji deteksi bakteri Escherichia coli pada bahan pangan tersebut menunjukkan hasil yang positif pada media EMBA untuk daging ikan giling. Lalu lanjut untuk bahan pangan nabatinya, itu ada saya menggunakan jurnal dari Science Health, itu dari Ekawati, itu dia menggunakan metode pengujian konvensional pengujian mikrobiologi, yaitu dengan keberadaan bakteri Escherichia coli lagi. Di sini dia menggunakan metode PCR, karena saya berikan gambarannya di sini menggunakan metodenya. Lalu lanjut langsung ke hasil dan pembahasan, itu dia mengidentifikasi pada sampel pangan. Jadi hasil pengujian Escherichia coli pada patogen untuk bahan pangan pada tabel 1 akan saya berikan di sini. Itu adalah setelah dilakukan pengujian sampel di bulan Juni sampai Oktober 2016, itu didapatkan bahwa hasil 8 sampel positif itu terdapat Escherichia coli ATCCC 25922 secara metode konvensional, yaitu terdiri dari 5 sampel tahu. Di sini saya akan menggunakan yang sampel tahu saja yang nabati, karena di bawahnya itu ada biskuit, ada agar-agar, itu kita hilangkan. Kita ngambil hanya yang pada sampel tahu. Lalu hasil pengujian Escherichia coli pada patogen pada pangan berdasarkan jenis registrasi dari 8 sampel yang pada pengujian tersebut, itu ada 5 sampel tahu yang dengan registrasi PIRT. Hasilnya itu dia di bulan Juni sampai September 2016 di 22 lokasi, 6 pasar tradisional, 4 retail modern, dan di 12 SD dan madrasah ilmiah. Sampel dari positif Escherichia coli diperoleh dari 2 retail modern dan 2 SD. Hasilnya ini akan saya tunjukkan pada tabel ketiga untuk pengujian Escherichia coli berdasarkan lokasi. Tadi yang tabel kedua itu berdasarkan jenis registrasinya. Nah, tahu dengan kandungan protein sekitar 8% atau lebih dengan AW 0,89 sampai 0,99 menyebabkan tahu menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan mikroba. Tingkat populasi bakteri yang tinggi akan menyebabkan perubahan mutu tahu karena metabolit yang dihasilkan selama pertumbuhan bakteri. Sumber cemaran bakteri pada tahu dapat melalui bahan baku, yaitu kedelai dan atau air, juga lingkungan produksi dan pekerja. Tanah dan air merupakan habitat bakteri, diantaranya itu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan bakteri pembentuk spora lainnya. Hasil pengujian deteksi Escherichia coli pada sampel tahu dengan menggunakan media menggunakan media PCR tersebut terdapat mikroba yang tumbuh dengan ciri-ciri spesifik sebagai Escherichia coli. Namun setelah dilakukan dengan uji multiplex PCR itu tidak ditemukan Escherichia coli pada patogen.
Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 5 sampel tahu yang diuji menggunakan metode konvensional ATTC 25922 dengan nilai indeks rata-rata berurutan sebesar lebih dari 1100 APM per gram. Escherichia coli yang ditemukan pada sampel tahu tidak ada satupun patogen setelah diuji menggunakan triplex BCR. Segitu yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi dari produk bahan pangan hewani dan nabati. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.